Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desya Dahlia. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu, marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, kita masih di bab 4 ya, tentang kubus dan balok. Tepatnya di latihan ulangan bab 4 yang paket 1 ya, ada di halaman 106. Nah, ini kita akan membahas soal yang bagian C ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Oke ya, untuk yang bagian C. Di sini ada 5 buah nomor ya, atau ada 5 nomor. Akan kita bahas satu persatu mulai dari soal nomor 1. Kita lihat ya di sini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar balok ya. Nah, volume gabungan balok di atas adalah 1050 cm3. Tentukan lebar setiap balok. Nah, ini ada 2 buah balok ya yang digabung menjadi satu, yang mana panjangnya adalah 15 cm, tingginya 7 cm ini. Nah, volume keduanya ini 1050 cm3. Yang ditanyakan berapa lebar setiap balok berarti di sini ya. Oke. Nah, karena udah diketahui volumenya, karena ini volume 2 buah balok, maka kita bisa tentukan volume masing-masing baloknya, yaitu dengan cara kita bagi 2 ya. Volumenya 1050 kita bagi 2, maka kita akan tahu volume dari sebuah balok. Nah, udah diketahui volumenya, panjangnya diketahui, tingginya diketahui, maka kita bisa mencari lebar setiap baloknya. Oke, kita lihat di sini udah saya tuliskan ada di sekalian ya. Jadi diketahui panjang balok tadi 15 cm, tinggi balok 7 cm ya, dan volume gabungannya 1050 cm3. Ditanya berapa lebar setiap balok. Nah, kita cari dulu volume setiap balok ya. Berarti sama dengan volume gabungan dibagi 2 karena gabungan 2 buah balok ya. Berarti 1050 kita bagi dengan 2, hasilnya 525 cm3. Ini volume setiap baloknya, berarti volume satu balok ini ya, yaitu 525. Oke. Kita cari sekarang lebar balok karena ditanyakan lebar setiap balok ya. Nah, ini lebar setiap balok berarti volume balok dibagi dengan panjang kali tinggi. Volumenya tadi 525, panjang 15, tingginya tuh 7. 525 kita bagi ini, kita kalikan, hasilnya 105 ya. 525 dibagi 105 hasilnya adalah 5. Jadi lebar setiap balok itu adalah 5 cm ya. Ini lebarnya ini 5 cm, ini juga 5 cm. Itu ya. Jadi lebar setiap balok adalah 5 cm. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jumlah panjang 5 buah rusuk sebuah kotak berbentuk kubus adalah 90 cm ya. Jadi ini 5 buah rusuk sebuah kubus itu jumlah panjangnya 90 cm. Nah, ditanya berapa volume kotak tersebut. Nah, padahal kubus sendiri itu memiliki jumlah rusuk yaitu 12. Nah, kalau 5 rusuknya itu 90 cm. Nah, berapa volumenya? Berarti nanti kita cari panjang setiap rusuknya ya. Caranya gimana? 90 kita bagi 5. Nah, nanti kita tahu panjang rusuknya atau setiap rusuknya berapa, baru kita cari volume ya. Oke. Untuk nomor 2 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian. Nah, ini dia ya. Jadi jumlah panjang 5 rusuk kubus 90 cm, maka panjang rusuk kubusnya berarti 90 kita bagi 5, yaitu 18 cm. Sudah ketemu ya rusuk kubusnya, panjangnya yaitu 18 cm. Ditanya berapa volume kotak tersebut. Nah, kotak yang berbentuk kubus maka
volume kotak yang berbentuk kubus yaitu R pangkat 3. Nah, R-nya tadi 18 atau panjang rusuknya 18, berarti 18 kali 18 kali 18. 18 kali 18 hasilnya adalah 324, kita kalikan 18, hasilnya yaitu 5832 ya. Jadi volume kotak tersebut adalah 5832 cm kubik. Ingat ya, volume kubik ini kayak angka 2 ya, angka 3-nya ini angka 3 tapi ingat ya. 5832 cm kubik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Volume sebuah dus berbentuk balok berukuran panjang 32 cm, lebar 16 cm. Nah, ini dan tingginya 8 cm, sama dengan volume sebuah kaleng berbentuk kubus ya. Jadi volume balok itu sama dengan volume kubus, di mana panjang, lebar, dan tinggi balok diketahui. Nah, ditanyakan ini adalah panjang rusuk kaleng. Nah, kalengnya tadi berbentuk kubus. Berarti nanti kita cari dulu volume balok ya. Sudah ketemu volume balok, karena volume balok sama dengan volume kubus, berarti itu merupakan volume kubus. Nah, setelah kita ketemu volume kubus ya, kaleng tadi bentuknya kubus, maka kita bisa mencari rusuknya ya. Jadi akar pangkat 3 dari volume itu merupakan rusuk dari kaleng tersebut yang berbentuk kubus. Oke, untuk nomor 3 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui ya, balok dengan panjang 32 cm, lebar 16 cm, dan tinggi 8 cm. Nah, volume balok itu sama dengan volume kaleng yang berbentuk kubus. Ditanya berapa panjang rusuk kaleng. Nah, langkah pertama kita tentukan volume balok dulu, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. 32 kali 16 kali 8. 32 kali 16 itu 512, kita kalikan 8, hasilnya 4096 cm kubik. Ini volume balok. Nah, karena volume balok sama dengan volume kaleng, maka volume kaleng yaitu 4096 cm kubik. Nah, ditanyakan berapa panjang rusuk kaleng yang berbentuk kubus tadi ya. Oke, berarti panjang rusuk kaleng sama dengan akar pangkat 3 dari volume kaleng. Akar pangkat 3 dari 4096 ya. Hasilnya adalah 16. Nah, caranya gimana adik-adik? Masih ingat ya, dengan menggunakan tabel biar lebih cepat ya. Dengan menggunakan tabel ya, diingat-ingat kalau bilangan berapa sampai berapa, nanti pulangnya itu berapa lah. Di sini saya jelaskan lagi ya, kalau mungkin adik-adik lupa ya, daripada kalian menggunakan pound faktor itu terlalu panjang, cukup menghafalkan inilah ini ya. Dilihat tadi ya, 4096, 4000 berarti antara 1000 sampai kurang dari 8000 ya. Nah, berarti angka puluhannya 1 di sini ya, angka puluhannya 1. Setelah itu karena 4096 ya, 4096 berarti satuannya dalam akar adalah 6. Kalau 6 gimana? Kita lihat ya, satuan dalam akar kalau 6 berarti tetap 6 ya. Jadi hasilnya adalah angka puluhannya tadi 1, kemudian angka satuannya 6 ya. Akar dari 4096 adalah 16. Betul ya adik-adik sekalian ya. Oke, jadi panjang rusuk kaleng adalah 16 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 ya. Nah, ini dia. Sebuah wadah berbentuk kubus terisi beras 7/8 bagian. Jika panjang rusuk wadah 20 cm, berapa liter beras di dalam wadah tersebut? Nah, ini ya. Wadahnya berbentuk kubus. Nah, berarti nanti kita cari volume kubus dulu. Nah, karena panjang rusuknya 20 cm lah. Setelah itu kita cari ya 7/8 bagian dari volume kubus tersebut. Nah, satuannya masih cm, nanti kita ubah ke dalam desimeter kubik, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ini tuh nanti satuannya sudah sama dengan liter. Oke. Untuk soal nomor 4 di sini sudah saya tuliskan juga adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 4. Nah, ini dia. Ya, jadi diketahui ya, wadah berbentuk kubus terisi beras 7/8 bagian. Nah, panjang rusuk wadah tadi yaitu 20 cm. Ditanya berapa liter beras di dalam wadah tersebut. Oke. Volume kubus itu sama dengan R pangkat 3 sama dengan 20 kali 20 kali 20 ya. Nah, ini gampang sebenarnya dari sekalian. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8,
nolnya kita tempelkan 3, jadi 8000 cm3. Oke. Kemudian beras dalam wadah 7/8 bagian, berarti 7/8 dari 8000. Hasilnya adalah 7000. Caranya ini kita coret, bagi 8 dapat 1, bagi 8 dapat 1000. 7 kali 1000 berarti 7000 cm3. Nah, karena ditanyakan berapa liter, lah dari cm3 kita ubah ke liter. Caranya 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka ini kita ubah ke dalam desimeter kubik ya. Dari cm3 ke desimeter kubik naik 1 tingkat, berarti karena ada kubiknya itu dibagi dengan 1000 ya. Berarti 7000 cm3 kita bagi dengan 1000 ya. Hasilnya adalah 7 liter ya, atau 7 desimeter kubik, karena liter sama dengan desimeter kubik ini tadi ya. Oke, kita bagi 1000 ya. Ini kita coret nolnya, 7 bagi 1 dapatnya 7 ya. Jadi banyak beras dalam wadah itu adalah 7 liter. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Jadi ingat, dari centimeter kubik diubah ke desimeter kubik supaya satuannya bisa sama dengan liter. Itu untuk soal nomor 4 ya. Selanjutnya kita ke soal terakhir nomor 5. Dimas mempunyai 2 dus berbentuk kubus berwarna merah dan putih. Panjang rusuk dus merah 3 kali panjang rusuk dus putih. Jika luas alas dus merah 144 cm persegi, tentukan selisih volume kedua dus tersebut ya. Oke. Jadi di sini diketahui 2 dus berbentuk kubus warna merah dan putih. Panjang rusuk dus merah itu 3 kali panjang rusuk dus putih. Nah, luas alas dus merah tadi 144 cm persegi. Lah kita bisa mencari panjang rusuk dus merah ya. Berarti akar dari luas alas ya, karena bentuknya persegi ya. Maka kita cari panjang sisi persegi yang merupakan rusuk ya, rusuk dari kubus. Oke, berarti akar dari 144 itu adalah 12. Nah, maka panjang rusuk dus merah panjang rusuk dus merah udah ketemu ya, 12 cm ini. Ya, akar dari 144. Kemudian panjang rusuk dus putih kita lihat ya. Panjang rusuk dus merah 3 kali panjang rusuk dus putih. Berarti kalau panjang rusuk dus putih, maka panjang rusuk dus merah kita bagi 3, karena rusuk dus merah 3 kali rusuk dus putih. Maka rusuk dus putih sama dengan rusuk dus merah kita bagi 3, yaitu 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 cm. Udah ketemu ya. Rusuk dus merah 12, rusuk dus putih 4 cm. Ditanyakan berapa selisih volume kedua dus. Nah, kita cari volumenya satu per satu, kemudian kita hitung selisihnya. Oke, jadi volume dus merah sama dengan R pangkat 3 sama dengan 12 kali 12 kali 12. Hasilnya adalah 144 kali 12, yaitu 1728 cm3. Kemudian volume dus putih sama ya, R pangkat 3. Panjang rusuknya tadi 4, berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 cm3. Nah, selisih volume kedua dus berarti 1728 dikurangi 64, hasilnya 1664 cm3. Jadi selisih volume kedua dus adalah 1664 cm3. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk latihan ulangan bab 4 paket 1 yang bagian C ya. Nah, untuk pembahasan soal pemecahan masalah nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.